CVT bit karbu bocor rembes keluar oli mesin teman-teman. Pasnya tuh di sini sudah ganti seal puli depan, seal kruk as itu udah sampai 3 kali. Saya akan berbagi trik yang tepat agar tidak terjadi kembali kebocoran pada CVT bit ini teman-teman, agar tidak kembali juga penggantian seal ya tentunya. Dan indikatornya itu di sini teman-teman. Ini indikatornya bila terjadi sebuah kebocoran, ada tanda oli seperti ini ya, oli mesin ini teman-teman. Bila dibuka akan seperti itu teman-teman, bocor ya. Jadi ini seal udah berkali-kali diganti ya. Simak teman-teman untuk trik yang tepat. Bisa dilihat teman-teman, indikator ininya dari seal depan ya, bisa dibilang seal kruk as ini munculnya dari depan. Oke, langsung melakukan pembongkaran kembali teman-teman. Banyak teknik untuk agar tidak kembali bocor, sebagai cara agar CVT tidak kembali bocor oli, rembes oli, itu melakukan teknik-teknik pada seal kruk as. Bocoran biasanya dari tengah menuju ke sini teman-teman, kebanyakan dari tengah, dan banyak trik-triknya. Ada juga yang menggunakan lem seperti ini teman-teman. Ini maksud tujuan oli tidak keluar dari pinggir tapi tetap saja keluar teman-teman. Ini udah 3 kali diganti masih tetap bocor melalui celah pinggir-pinggir ini teman-teman. Lalu yang benar seperti apa? Jadi saya nurut teman-teman, banyak teknik bahkan seperti ini ya, dengan maksud tujuan dipotong per itu agar lebih mengikat mungkin pada kruk as atau asnya ya teman-teman, agar sisil itu lebih mengikat. Dan ini sudah lebih dari 2 kali masih tetap bocor teman-teman. Nah, per seperti ini dipotong lalu kemudian dipasang kembali seperti ini, tapi tidak membuahkan hasil teman-teman, masih tetap saja bocor. Karena hal ini kemungkinan kurang teliti ya, kurang teliti teman-teman. Buat saya ini kemungkinan kurang teliti. Lalu setelah itu dilem seperti ini, masih tetap saja tidak membuahkan hasil. Artinya CVT tetap rembes bocor oli mesin teman-teman. Ini mengakibatkan akselerasinya pastinya gerdek ya, ngabisin oli mesin juga lama-lama, sedikit demi sedikit. Udah seperti itu terus dipasang tetap bocor. Lalu lantas seperti apa cara yang tepat agar tidak kembali bocor pada CVT bit ya teman-teman? Saya punya caranya, simak. Oke teman-teman, pada dasarnya seal kruk as ini memang sudah ditentukan oleh pabrikan, jadi ukuran serta diameternya sudah ditentukan agar tidak kembali bocor pada CVT keluar oli pada kruk as. Ini pun benar-benar ditentukan, jadi udah pas diameternya, baik tengah ataupun yang pinggir teman-teman.
Dan biasanya kalau yang ori ini ada grease-nya seperti ini teman-teman ya. Jadi nggak usah dilem ataupun dipotong pernya, kalau menurut saya itu tidak tepat menurut saya. Jadi langkah pertama yang harus diperhatikan adalah setelah di pembongkaran seal sebelum dipasang, kita lap terlebih dahulu teman-teman, agar bekas lem atau oli itu benar-benar hilang di bagian ini ya teman-teman. Benar-benar harus dibersihkan terlebih dahulu keseluruhan. Bisa menggunakan lap seperti ini lebih efektif ketimbang pakai kuas mungkin ya, becek lama teman-teman. Kalau pakai lap bisa dicelupin ke bensin juga lebih bagus, efektif, cepat teman-teman. Lap sampai bersih sebelum pemasangan. Dan langkah-langkah selanjutnya ada yang akan saya lakukan teman-teman. Jadi teman-teman, yang harus perlu banget diperhatikan agar tidak kembali terjadi bocor, teman-teman perhatikan asnya teman-teman, perhatikan asnya. Jadi kruk as ini harus betul-betul center teman-teman ya, agar tidak kembali sebuah kebocoran atau terjadi sebuah kebocoran kembali. Itu perhatikan apakah asnya ini center betul-betul ya. Dia artinya center itu bisa goyang ke kanan ke kiri, atau dia asnya itu goyang atas ke bawah ya. Kalau dia bisa goyang seperti itu, tandanya tidak center teman-teman. Lalu perhatikan kembali teman-teman saat sebelum diganti sealnya, betul-betul di sini itu tidak ada sebuah kelecetan teman-teman pada asnya ya. Di sini betul-betul harus diperhatikan, tidak ada sebuah kelecetan intinya teman-teman ya. Ini lalu dan juga saya perhatikan di sini juga bagian luarnya ya, betul-betul diperhatikan saat pemasangan, saat penggantian itu tidak ada sebuah yang dicurigai ya. Tentunya harus asnya betul-betul tidak bengkok teman-teman ya, seperti itu. Ini juga harus bagus posisinya, tidak ada lecet. Jadi seperti itu teman-teman. Pada dasarnya bila ingin tidak terjadi kembali kebocoran, tentunya pemasangan dan kondisi spare partnya teman-teman. Kondisi seal harus yang bagus ya, lalu kondisi spare part terutama di asnya teman-teman. Oke, setelah melakukan pembersihan menggunakan lap sebelum pemasangan ya, di sini saya ketahui ada sebuah sedikit lecet teman-teman. Nah, di sini terjadi sebuah kelecetan di sini teman-teman. Jadi saya menggunakan amplas. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kembali rembes celah dari bagian tengah teman-teman. Ya. Jadi saya lakukan pengamplasan halus teman-teman, menggunakan amplas halus karena memang bagian di sininya ternyata setelah saya perhatikan ada sedikit lecet ya, yang mengakibatkan 3 kali ganti seal. Nah, di sini juga harus betul-betul diperhatikan. Saya amplas di sini teman-teman. Jadi pada dasarnya pemasangan dan kondisi spare part sekali lagi teman-teman. Setelah saya perhatikan di sini ternyata bagian dalamnya ada sebuah kelecetan, akhirnya saya amplas sedikit, amplas halus. Harus betul-betul rata dan halus teman-teman ya. Jadi itu yang jadi masalah, ini betul-betul halus setelah diamplas ya, amplas halus teman-teman. Agar tidak terjadi kembali kebocoran, perhatikan asnya teman-teman. Lalu saat pemasangan saya oleski sebuah oli ya, oli bekas dari seal tersebut yang rusak teman-teman, untuk penggantian yang baru. Saya olesi oli ini agar tujuan mudah masuknya, dan ini seal yang baru teman-teman. Perhatikan saat pemasangan jangan sampai terlipat bagian dalamnya teman-teman. Dia itu elastis ya, elastis. Jadi kalau ini ngelipat dia oli keluar teman-teman. Harus betul-betul diperhatikan saat pemasangan, jangan sampai miring tentunya. Dan
Saya kembali oleskan sebuah oli ya bekas, dengan maksud tujuan memang agar lebih mudah masuknya sedikit ya, agar tidak terlipat juga tentunya teman-teman. Ini grease bagian luar teman-teman di seal, tapi bagian belakang dalamnya itu enggak ada grease-nya, jadi karet elastis. Nah, setelah seperti ini saya lakukan pengecekan kembali miring atau tidaknya ya. Jadi saya nggak motong, nggak lem teman-teman, saya perhatikan cuma di asnya aja sedikit goresan, mungkin bongkar-bongkar terus jadi tergores, akhirnya saya amplas ya. Lalu ketok bagian yang belum masuk saja teman-teman, di bagian yang belum masuk diketok saja, dan selesai. Setelah itu saya bersihkan rollernya segala macam, baru saya pasang. Jadi ternyata yang terpenting biar tidak terjadi sebuah kebocoran kembali adalah kondisi spare part dan pemasangan teman-teman ya. Pemasangan harus betul-betul rapi, bersih. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. CVT Honda Beat Matic Beat, agar tidak terjadi kebocoran pada seal kruk asnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe.